tata keramanya, sopan santunnya. Kalau kamu pengen dihargain ya kamu bisa ngehargain orang. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Ya jangan patah semangat, percaya diri, dan sayang sama orang tua dan berbakti pada orang tua. Dari perbedaan-perbedaan itu kita akan sangat belajar bagaimana sih kita menemukan satu goal yang sama, satu rasa yang sama. Empati itu sangat penting, dan juga pikiran yang terbuka. Kalau kita memiliki rasa empati yang tinggi, kita peka, kita memiliki pemikiran yang terbuka, kita belajar tentang arti penerimaan diri, dan itu dimulai dari keluarga, pendidikan keluarga, empati dan pikiran yang terbuka. Kebajikan. Terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya di hari Minggu yang gloomy, mendung-mendung ini. Sejarah menunjukkan Indonesia didirikan dengan semangat kebangsaan yang luar biasa, tercermin dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 76 tahun lalu telah berlalu dan Indonesia mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan situasi tahun 1945. Namun bagaimana dengan semangat kebangsaan Indonesia yang saat ini dimiliki warga negara Indonesia? Bagaimana kecintaan anak-anak Indonesia lintas generasi terhadap Indonesia? Bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan tentang kecintaan dan teladan terhadap bangsa? Masihkah semangat kebangsaan itu ada dalam jiwa raga kita bangsa Indonesia? Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Cinta Anak Dunia menyelenggarakan talk show ini Minggu 29 Agustus 2021 ya. Nanti kita akan bertemu 1,5 jam ke depan. Dan acara ini juga dapat dinikmati, dilihat di live streaming pada YouTube channel Cinta Anak Dunia. Dan kami informasikan juga untuk kelancaran talk show hari ini, maka teman-teman yang keluar pada saat acara berlangsung, maka tidak dapat masuk kembali ke dalam Zoom. Oleh karena itu, dapat melanjutkan di channel YouTube Cinta Anak Dunia saat ini juga. Tapi jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan yang di dalam YouTube juga tetap kami jawab selama durasi penayangan acara ini. Oke, untuk acara pertama kami berikan kesempatan buat Mbak Cornelia Agatha selaku Ketua Cinta Anak Dunia dan pemerhati isu-isu anak dan perempuan untuk membuka acara ini. Ayo Mbak Cornelia. Halo, selamat siang semua teman-teman, adik-adik yang tersayang dan juga para narasumber yang keren-keren hari ini. Ada Mbak Shanas Haq, Mbak Valentina Sagala, ada dan Dinda Gania. Oke. 76 tahun berlalu bangsa Indonesia kini sudah banyak mengalami kemajuan. Dan semua itu tentu berkat para pahlawan Indonesia dengan semangatnya dan juga para jasa-jasa mereka. Dan juga jasa-jasa mereka. Cinta Anak Dunia hari ini ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi kira-kira seperti apa sih semangat dan juga rasa kebangsaan anak-anak generasi sekarang terhadap Indonesia, bagaimana menyikapi perbedaan, keberagaman, dan juga menjaga persatuan. Oke, singkat segitu aja dari saya. Kita nggak bisa berlama-lama. Hari ini kita akan mulai dengan Ray juga dengan Mbak Syahnas duluan ya. Oke. Semangat semuanya. Terima kasih. Makasih Mbak Lia. Sebelum kita mulai, kita mungkin foto bersama dulu ya biar lengkap. Mohon dinyalakan kameranya untuk para narasumber dan teman-teman, dan mohon Juli untuk memberikan aba-aba. Oke, semua mohon dinyalakan kameranya. Saya akan mulai. Satu untuk jendela pertama ya. 1, 2,
2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Karena Alfitra rusak. Mana sih Ray tadi? Ada sih Ray rasanya. Sekali lagi ya, yang jendela Kok belum ketiga. masih ada nanti yang kalau belum. di pin bisa tuh kan. Nanti baru orang. Udah aku matiin kamera kok. Enggak denger suara orang nih. Oke, jendela ketiga masih banyak yang matiin kameranya ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Melia sudah. Oke, sekarang tim udah selesai. Juli, foto bersamanya tidak ada yang terlewat. Sudah, Mbak. Oke. Terima kasih. Rebong, halo Rebong. Hai Rebong, Rebong sudah siap. Halo. Rebong. Halo. Halo Rebong. Ya. Hai Ray. Hai, apa Mama. kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ya, buru-buru ya. Mau rekaman, sama bisa waktu. lama-lama. Halo Mbak Syanas, apa kabar Mbak Syanas? Sehat, alhamdulillah Lia. Makasih Lia. Kita nih yang makasih loh Nas, thank you banget. Lia tuh teman balet saya waktu kecil. Wow. Tetangga juga ya teman main. Betul, anak Tebet. Kita anak Tebet dulu. Hai Ray. Halo. Mbak Shanas, salam kenal dari aku. Salam yang sama dikasih buat Ray. Alhamdulillah ya Mbak Syanas. Aduh, Mbak Syanas di sini ada dua Lia, jadi nanti liatnya dua-duanya nengok nih. Oke, ini teman-teman semuanya di sini kita ada Mbak Syanas Haq, gitu ya. Mbak Syanas Haq ini adalah mempunyai pengalaman yang luar biasa di broadcasting, diantaranya penyiar radio, juga televisi, bintang iklan, spokesperson perusahaan, dan beliau juga adalah sarjana lulusan Fakultas Teknik Sipil, insinyur ya Mbak Syahnas ya, Universitas Indonesia, yang terpanggil untuk menjadi seorang aktivis yang mengabdikan tenaga dan pikirannya di dunia perempuan dan anak-anak. Wah, nih mesti sering-sering diajak nih Mbak Lia nih. Iya, banget ini. Konsennya sama kita soalnya. Oke. Dan beliau juga dikaruniai 3 orang putri. Ya kemarin saya ngobrol sama Mbak Syahnas, hebat-hebat banget putri-putrinya nih. Keren-keren banget. Jadi saya dengerinnya apa bengong gitu ya. Terus, soalnya disikat terus sama ibunya. Sikat. Ya, beliau juga duta PBB, ILO, IPEC, UNICEF, penulis buku. Wah, ini penulis buku juga. Oh, ini keren banget ya Mbak Syahnas, sering-sering diajak nih Mbak Lia. Sama beliau juga pengajar sekolah komunikasi, pekerja sosial untuk wanita dan anak, serta organisasi Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia. Wah, nanti kita juga banyak belajar dari Mbak Syanas ya. Mbak Syanas. Dan Rebong, terima kasih Rebong. Ini udah kali kedua ya Rebong ya. Iya, kali keduanya senang banget. Ya, gitu. Makasih loh di sela-sela waktu syutingnya bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Rebong, sekarang ini Rebong mau prolog kita ngomongnya santai-santai aja Mbak Syanas ya. Rebong ini idola sejuta umat anak muda nih. Masya Allah, amin. Iya Mbak Syanas sampai deg-degan kalau undang Rebong itu bisa nggak masuk, saya ke Zoom. Seru banget nih soalnya Rebong. Nah Rebong, aku mau ini nih ngobrolnya tuh nggak santai-santai. Rebong sekarang ini sekolahnya kelas berapa ya? Aku sekarang kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA tuh berarti 9 ya, kelas 9 ya biasanya bilangnya ya. Kelas 10. Oh, kelas 10. Soalnya kita dulu soalnya 1 SMP, 1 SMA ya, Mbak Syanas. Jadi sekarang ngitung lagi gitu saya tuh. Nah Rebong, ini sekolahnya umum, homeschooling atau apa nih? Aku sekolahnya tuh homeschooling dari kelas 1 SD.
sampai sekarang. Nah, ini ntar seru ngobrol lagi sama Mbak Shanas. Beda banget ya soalnya anaknya bukan homeschooling nih Mbak Shanas nih. Tapi bukan artinya salah ya Rebong ya. Ya, Cuman karena saya nggak sabaran, anak saya terlalu lama di rumah. Jadi saya suruh pergi sekolah. Kalau Rebong pasti ibunya sabaran nih sama ayahnya. Apalagi sekarang anak putra-putrinya Mbak Shanas lagi di luar negeri ya Mbak Shanas ya? Cuman satu. Oh, satu. Dua masih di sini. Dua masih di sini. Oke. Rebong, ini kalau kita kontennya semangat kebangsaan ini kan masih 17 Agustus ya. Rebong karena belajarnya di rumah, berarti kan belajarnya di homeschooling. Sebenarnya kalau di situ belajar sejarah sama budaya Indonesianya itu apakah memang dapat dari kurikulum homeschoolingnya atau enggak dari orang tuanya? Aku tuh sebenarnya kayak gini, belajar tuh sebenarnya enggak hanya, ini prinsipku sendiri ya. Boleh. Belajar tuh sebenarnya enggak hanya harus di waktu di kelas atau di sekolah aja sih. Ya, karena aku juga bisa kemana aja sih, karena dengan kita ngobrol dengan sesama manusia aja kayak gini kan kita bisa dapat informasi juga, bisa apapun bisa terjadi gitu. Jadi aku tetap belajar, itu juga diutamakan, tapi aku lebih gimana ya bahasanya, aku lebih banyak komunikasinya sih. Jadi lebih banyak tatap muka sama yang paling dekat ya, yang pasti di rumah ayah, bunda, kakak-kakakku gitu sih. Belajar dari lingkungan ya. Dari lingkungan, bener Mama. Tapi yang pertama kali mengajarkan tentang sejarah budaya kita tuh dari siapa yang pertama kali? Dari ayah bunda justru. Dari ayah bunda. Oke. Jadi kayak mereka tuh ngajarin bahasanya bukan gimana ya. Maksudnya belajar kebudayaan Indonesia itu kita nggak usah bahas yang terlalu jauh dulu, yang lebih relate dan dekat-dekat aja dulu deh. Karena juga banyak juga yang seumur sama aku di sini. Kebudayaan Indonesia tuh kan yang terkenal banget dari dulu dan sampai sekarang tuh dengan tata keramanya, sopan santunnya. Jadi yang pertama kali diajarin sama bunda sama ayah aku tuh ya itu dia. Jadi kebudayaan Indonesia yang dijunjung tinggi itu adalah sopan santunnya gitu. Jadi aku diajarin tuh ya bagaimana berbicara dengan seumuran, dengan teman, bagaimana berbicara etikanya, berbicara dengan yang lebih tua atau berbicara dengan yang lebih muda. Itu aku diajarin banget sih sama ayah sama bunda. Jadi itu juga jadi prinsip kehidupan kan. Jadi kalau kamu pengen dihargain ya kamu bisa ngehargain orang. Kalau kamu pengen diperlakukan dengan sopan ya kamu harus sopan dulu sama orang gitu. Wah, ini keren ya berarti ya, dari maksudnya jadi yang pertama ditanamkan pertama kali itu adalah hal itu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Shanas, ini relate dengan dari Rebong gitu ya. Mbak Shanas kan putri semua, Rebong pria gitu kan. Nah, bagaimana Mbak Shanas menanamkan perbedaan-perbedaan bahwa di luar tuh banyak orang yang berbeda gitu kan terhadap anak-anak di rumah. Saya nangkep nih pertanyaannya Mbak ya, tetapi saya mau memberikan apresiasi dulu kepada ayah dan bundanya Rebong. Salam ya buat mereka ya. Iya. Karena ini menjadi sebuah patokan yang sangat bagus. Apa yang sudah dijalin di sekolah jangan diurai di rumah. Begitu juga sebaliknya. Apa yang sudah diajarin di rumah jangan diobrak-abrik di sekolah. Nah, kalau Kemendikbud tuh Rebong dan juga Mbak Melia dan juga yang lain ya, anak-anakku sayang yang sedang nonton ini, mungkin ada beberapa bunda dan ayah juga. Ada tuh sekarang Kemendikbud bikin tuh yang namanya Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Salah satu yang dilakukan dan keputusan dari orang tua ayah bundanya Rebong adalah betul sekali bahwa kita semua itu menjadi guru dan bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Betul ya Rebong ya? Nah, kebetulan si Bontot ini kamu bungsu.
Aku bungsu. Biasanya bontot itu pasti paling pinter ya, Lia. Pinter baik dan baik ini Rebong ini. Nah, biasanya karakter anak beda-beda. Kalau karakter yang seperti Rebong, maka pendidikan yang disampaikan tentang kebangsaan, keberagaman, budi pekerti, itu langsung dilakukan di setiap harinya karena karakternya Rebong adalah anak yang kayak spons, dia tuh nyerap air, apapun dia serap, begitu loh. Cocok nih yang dilakukan. Dan semua yang disampaikan itu pasti walk the talk. Apa yang disampaikan ya itu yang dijalani, jadi dia nggak bohong. Kalau dia bohong, maka dia bukan jadi idola buat anak muda lainnya. Pembuktiannya sekarang banyak banget kan yang mengidolakan kan. Nah, artinya apa yang diceritakan tadi itu yang dikerjakan. Mana mungkin dia menjadi idola kalau dia tidak punya sopan santun, attitude lah istilahnya atau manners. Jadi anak-anakku sayang yang ada di sini ya, anak-anak mudanya Indonesia nih, kepintaran itu ada yang lebih pintar. Oke? Kita bisa kalah bersaing. Di dalam dunia nyata, kelak kalian sudah selesai sekolah. Tetapi kelakuan, karakter kalian itu diperhitungkan. Kalau misalnya Rebong, misalnya, kamu tuh jadi sekarang apa? Menyanyi, main film, atau apa? Apa saja kegiatanmu? Semuanya. Apa saja yang apa? Apa saja yang kamu lakukan sekarang? Bernyanyi, menjadi penyanyi, terus jadi apa lagi? Aktor, terus apa lagi? Penikmat film, penikmat musik. Oke. Lihat ya, semua tentang seni, siap. Nah, lihat ya, pada saat kamu bekerja di film, tanya nih sama Mama Lia gitu ya, bahwa yang lebih bagus dari kita banyak. Oke. Yang lebih muda kelak Rebong, kalau kamu sudah seusia kami, banyak banget bermunculan. Apa yang bikin bertahan? Kelakuan. Karakternya mesti baik. Bisa beradaptasi, bisa kreatif, kemudian bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang yang ada di sekelilingnya. Itu adalah penjabaran tentang yang Rebong sampaikan, gitu ya, bahwa perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jangan pernah lihat kayak misalnya waktu Rebong jadi aktor gitu ya, kamu hanya baik sama sutradara. Enggak, kamu juga mesti baik sama yang bikin teh kamu, kopi kamu, orang lighting. Karena apa? Mereka datangnya lebih pagi loh dari seorang aktor. Apa yang dialami. Keberagaman yang ada di Indonesia termasuk menghargai perbedaan bukan hanya agama, akan tetapi perbedaan status sosial, pekerjaan, usia. Nah, hal-hal ini Halo orang tuanya. Jadi hebat seperti itu. Silakan, Mbak. Oke. Wah, keren banget nih. Yuk. Aku tuh suka skip gitu, jadi berapa detik gitu habis Mbak Shahnaz ngomong. Karena aku tertakjub nih dengan penyampaiannya dengan Rebong. Juga Rebong nih udah 2 kali ya kita ketemu juga, pemaparannya juga bagus gitu kan. Nah, natural juga. Gitu. Nah, jadi tadi kan Mbak Shahnaz komen tuh apa yang sudah di rumah jangan diobrak-abrik di sekolah. Begitu apa yang sudah diterapkan. Begitu juga itu contohnya nih apa Mbak Shahnaz? Misalnya gitu Mbak Shahnaz. Selalu melibatkan anak-anak di setiap kegiatan sepenuh hati. Jadi Rebong, kalau misalnya nih teman-teman kamu nih yang pergi ke sekolah ya, jangan hanya disuguhin apapun ilmu yang ada di sekolah tanpa melibatkan mereka. Itu sebabnya Kemendikbud tuh bilang merdeka belajar, merdeka bermain dengan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi anak masing-masing. Kalau Rebong tidak sekolah homeschooling, tetapi sekolah umum pada biasanya, baik itu swasta ataupun negeri, maka setiap pendidik yang baik, dia mesti menghargai kapasitas Rebong, kapasitas teman-teman yang berbeda, yang nggak hanya unggul di akademis. Dan itu, penghargaan itu kan menimbulkan harga diri seorang anak. Setuju ya? Nah, harga diri itu bahasa Inggrisnya namanya self-esteem.
Self esteem salah satu komponen dari self confidence, percaya diri. Kenapa anak-anak muda teman-teman Rebong nggak pede? Karena nggak pernah dihargain harga dirinya, potensinya masing-masing. Jadi kita itu di sekolah, maksudnya jangan sampai diobrak-abrik apa yang sudah terjalin, baik di sekolah maupun di rumah, adalah ini urusannya karakter, gitu ya, balik lagi. Rebong, kamu misalnya lihat teman-temanmu buang kulit pisang ke tong sampah. Ada dua niatnya. Pertama, niatnya cari muka, supaya dapat nilainya bagus, betul nggak sama gurunya? Yang kedua adalah memang niatnya jangan sampai ada temanmu kepleset dan kepalanya keantuk dan masuk rumah sakit, kan begitu ya? Nah, segala sesuatu itu jika dilakukan dengan sebuah pendidikan yang benar akan membentuk niat. Niat itu adalah cikal bakal terkecil dari sebuah karakter anak, begitu ya? Sama kayak begini, Rebong, Mbak Melia dan Lia ya. Jadi kayak begini. Ada orang ketangkep maling, gitu ya, maling. Waktu ditanya sama polisi, kenapa kamu maling? Aku lapar. Oh iya, tapi ada orang yang lapar lainnya nggak maling. Nangkep. Ada orang, anak sekolah, nyontek karena apa? Kepepet. Belum nyontek nggak lulus. Tapi ada anak yang lain yang berusaha mati-matian untuk bisa lulus tanpa nyontek. Kalaupun nilainya jelek, dia mesti remedial, ngulang, nggak apa-apa. Itu karakter ya. Literasi itu bukan belajar baca dari kelas 1 SD. Salah. Literasi itu adalah ngerti nggak apa yang dia baca. Dia bisa nggak melakukannya dalam kehidupan nyata. Baru dia cerdas literasi. Orang boleh banyak baca buku, tapi kalau dia tidak bisa merealisasikan dalam kehidupan nyatanya, nol besar lah, gitu ya. Nggak usah ngomong lah, gitu lah. Kemudian numerasi. Numerasi itu bukan jago matematika, Rebong, atau jago nawar honor, gitu ya, bukan. Nawar honor lagi. Numerasi itu adalah bagaimana kita paham tentang perhitungan setiap keputusan yang kita bikin sendiri. Itu penting. Nah, itu adalah kayak kemandirian. Rebong kan tentu juga dengan kemandiriannya ya, gitu yang diceritakan pada saat memilih untuk homeschooling. Dia tahu perhitungannya. Maka jam sekolahnya dia mesti disiplin sendiri. Nah, kalau misalnya ada orang tua di sini ya, ada tuh caranya. Ini ada penelitiannya. Ternyata ya, kalau misalnya orang tua itu kan cenderung menghabiskan makanan lebih di piring anaknya ya. Katanya mubazir gitu kan. Oh, kalau anaknya sisa makannya. Kalau ada lebih. Mubazir katanya. Mubazir itu temannya setan gitu kan. Nggak boleh gitu. Kenapa? Yang pertama adalah nggak bisa kurus. Yang kedua adalah di bawah alam sadar seorang anak, dia tahu kalau dia tidak menyelesaikan sebuah kegiatan, tenang aja, ada bapak ibu saya yang nyelesain. Itu kebiasaan. Anak ketinggalan pekerjaan rumahnya. Kalau misalnya sekolahnya tatap muka langsung. Kebanyakan orang tua akan nyusulin pekerjaan yang ketinggalan itu supaya anaknya tidak dihukum. Betul nggak sih, Rebong? Iya kan? Itu nggak boleh. Biarin aja, itu anak dapat konsekuensi. Dia belajar sesuatu, bangun lebih pagi atau menyiapkan sejak malam. Hal itu adalah yang disebut dengan karakter, literasi, dan numerasi. Apakah hanya di sekolah? Enggak, di rumah juga mesti. Itu sebabnya jangan sampai apa yang dijalin di sekolah diurai-urai lagi di rumah. Begitu juga sebaliknya. Apa yang udah disiplin nih sama orang tua ayah bundanya Rebong, ketika Rebong akhirnya ada di sebuah lingkungan yang lebih besar, entah itu sekolah atau lingkungan sosial, di tempat syuting, di atas panggung, jangan sampai terurai-urai lagi seperti itu. Karena itu penting sekali untuk fondasi anak muda Indonesia. Silakan. Oke. Wah, makasih nih Mbak Syahnaz. Rebong, keren kan Mbak Syahnaz kan? Jadi kita juga banyak belajar dari Mbak Syahnaz. Nah, Rebong, yang aku mau tanya ya, tadi ada Mbak Syahnaz tuh ngasih ada beberapa clue gitu tentang keputusan-keputusan gitu ya. Kalau masih SD kelas 1, mungkin kan banyak keputusan yang diambil oleh orang tua ya, memutuskan Rebong masuk homeschooling gitu kan. Keputusan pertama apa yang dilakukan oleh Rebong gitu, atau sejak kapan Rebong bisa mengambil
sebuah keputusan yang lebih berarti, apakah itu main film gitu ya, ketika Ya. kapan? Ya, aku mau benerin sedikit Mbak Melia. Jadi awalnya itu pertanyaannya keputusan pertama apa yang pernah aku ambil? Mau aku benerin sedikit? Ya boleh. Dari awal itu ceritanya waktu aku SD kelas 1 baru masuk SD, dan itu kondisinya berbarengan. Aku dapat first job aku di dunia film, dan aku harus masuk SD juga. Di situ udah ada 2 pilihan, dan di saat itu kalau misalnya aku pilih sekolah umum ya nggak mungkin bisa aku untuk masuk ke dunia film ini. Tapi aku dikasih pilihan lagi. Kalau misalnya aku memilih dunia film ini, aku tetap bisa sekolah dengan cara homeschooling itu tadi. Nah, yang aku mau benerin, aku sudah memilih. Aku sudah dikasih disuruh memutuskan sendiri. Kan dia pacaran mantannya Kendall Jenner. Siapa tuh Kendall Jenner? Jadi bahas Kendall Jenner itu. Tolong di mute ya. Oke, kita lanjut dari. Terus sorry. Nah, jadi yang aku mau benerin itu dari aku kelas 1 SD, ayah sama bunda udah nyuruh aku buat memutuskan jalan aku tuh mau kemana. Jadi aku jadi kasih pilihan ya aku suruh mutusin sendiri. Dan di sana ya bayangin coba kalau itu anak kelas 1 SD disuruh milih kerja atau sekolah. Kerja. Iya kan? Iya. Itu aku bener-bener bingung banget gitu, karena anak kelas 1 SD yang masih suka main, sekolah juga, mau coba juga, dan emang cita-cita aku emang mau coba juga di dunia film ini. Ya benar bingung pada saat itu. Dan di situ aku kayak ya udah deh, bismillah aja. Aku bilang tuh sama ayah sama bunda, Bun mau film aja, tapi sekolahnya nggak ketinggalan ya. Oke, kita kalau kamu udah mutusin buat nyalurin cita-cita kamu buat main film, oke, kita jalanin sekolahnya homeschooling. Jadi semuanya berjalan dengan lancar insya Allah, dan nggak ada yang ditinggalkan gitu. Jadi aku dari kelas 1 SD udah disuruh sama ayah sama bunda tuh buat mutusin jalan aku sendiri gitu. Hebat. Ya, kemarin belum sempat ngobrol sama ayah bundanya, tapi memang salam ya buat ayah bundanya yang keren banget nih, bisa menghasilkan salah satu aktor gitu. Jadi memang kalau kadang-kadang kan memang seperti yang kayak Mbak Lia bilang dan Mbak Shanas gitu ya, dunia persaingan dunia artis, aktor kan juga banyak. Memang yang bertahan adalah bukan yang hanya sekedar jago aktingnya gitu ya, tapi yang attitude-nya dia di dalam industri ini juga yang akan terus berlanjut ya. Oke. Sorry. Aku mau nanya, boleh nggak buat Ray? Boleh. Yang teman-teman penasaran bagaimana sih Ray memandang perbedaan? Aku memandang perbedaan ini, kita universal aja ya, semua ya. Kalau ngebahas itu sih, aku sebenarnya memandang perbedaan tuh seperti kayak apa ya? Aku juga diajarin sama ayah sama bunda tuh gimana ya? Aku memandang perbedaan tuh dari aku sendiri. Aku tuh lebih kayak gimana ya? Kalau misalnya agak bingung juga nih buat jawab yang benernya. Oke. Aku sih prinsip aku sendiri kayak kehidupan kan pasti beda semua ya. Dari misalnya entah aku punya teman di kita sama-sama cowok. Tapi atau mungkin yang lagi anak muda marak bahas nih zodiak gitu kan, kayak banyak banget anak-anak muda seumur aku yang lagi ngebahas banget nih zodiaknya, lagi hype banget pembahasannya sebenarnya Mama. Itu kayak
lo pasti karakternya gini karena lo zodiaknya ini gitu. Terus kayak Dari pacarnya cocoknya zodiak yang ini. Benar itu, benar banget Mbak Sanas. Jadi aku lihat dari situ kayak, wah sekarang jadi kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang yang berhadapan sama aku dan yang kayak gitu kayak, misalnya dia cowok, terus mungkin zodiaknya sama aku kayak, sob, lo zodiaknya sama gue, tapi kan kita latar belakangnya banyak yang beda. Mungkin ya banyak lah yang beda. Jadi kayak aku tuh prinsip hidupnya jadi kayak hidupnya ya santai, your life, open minded ya, pikiran kamu terbuka ya. Yes, jadi kayak aku nganggapnya kayak hidup kita cuma sekali, jalanin yang baik, jalanin yang apa yang kalian suka dan yang membuat orang tua kalian bangga, udah kayak gitu aja sih. Jadi kayak kalau misalnya aku juga sering bahas sama teman-temanku kayak soal perbedaan gitu kan. Jadi sebenarnya itu nggak ada ujungnya, yang aku tangkap ya. Itu kayaknya nggak ada ujungnya deh. Jadi kayak aku mutusin kayak dari semua perbedaan yang kita alamin di hidup ini kayak enjoy your life aja gitu. Gitu sih. Ya, intinya pikiran kamu terbuka aja ya, memandang perbedaan apapun ya, mau agama, budaya, latar belakang, dan status orang, semuanya gitu ya. Menyikapi teman-teman kamu gitu. Oke, thank you. Dan itu mulainya dari rumah, Li. Nggak bisa. Iya, benar. Nggak bisa. Bukan dari sekolah, ternyata dari rumah. Kayak contohnya, Rey si bungsu, dia punya kakak-kakak. Dia sama kakak-kakaknya saja beda, padahal ibu bapaknya sama. Begitu kan ya? Benar. Nah, itu adalah kayak dibilangnya itu sunatullah. Emang udah begitu ketentuannya gitu. Jangankan benda hidup, benda mati aja tuh Rey gitu ya, dan Mbak Meli ya. Sendok, garpu, piring, gelas gitu ya dicuci di bak tempat cuci di dapur. Kelontang nggak? Kelontang kalau beradu. Jadi jangankan benda hidup bisa beradu gitu ya. Benda mati aja bisa bunyi kalau beradu. Jadi itu mesti diajarkan dari sekolah, dari rumah yang dibawa ke sekolah dan akhirnya masuk ke dalam lingkungan sosial nyata gitu. Bagaimana dia menghargai bahwa potensinya berbeda dengan kakak adiknya. Bagaimana dia dihargai oleh orang tua dengan perbedaan itu. Karena dari kakaknya ada berapa? Oh, aku ada 2, cewek semua. Oh, baik. Sekarang dari gender aja berbeda. Kakakmu yang 2 perempuan itu belum tentu juga sama dengan gender yang sama-sama perempuan, ya kan? Pasti si kakak saya yang pertama seperti apa, kakak kedua juga seperti apa. Rey juga berbeda lagi gitu loh pilihannya. Dan potensinya masing-masing. Jadi kalau misalnya di rumah berhasil untuk menghargai perbedaan, di luar juga ya. Di luar juga akan lebih mudah. Kalaupun kepentok-pentok itu adalah pengalaman yang akan mendewasakan anak itu. Betul. Sama kayak saya juga di rumah itu sama anak-anak beda agama kan. Agama juga berbeda dan itu benar-benar sebenarnya sarana pendidikan juga buat anak-anak dalam memahami dan menyikapi perbedaan itu sih. Betul, semuanya ada di rumah, Li. Perbedaan agama tuh bukan hanya agama yang ini loh, Li. Bukan hanya agama yang diakui oleh negara, tapi kita tuh kan punya apa yang kita yakini. Kita tuh punya agama lokal juga. Bagaimana kita menghargai terhadap saudara-saudara kita yang memeluk kayak Sunda Wiwitan, misalnya begitu ya, Li. Atau kan ada yang agama-agama, ya benar, Mbak Melia. Ada agama-agama yang betul-betul Indonesia banget sebelum ada agama luar yang masuk ke Indonesia. Yang dulu disebutnya animisme, dinamisme. Sebetulnya itu kan pembelajaran yang tentang moral kan di situ. Nah, kita menghargai nggak tentang itu? Nggak ngenyek-ngenyek. Karena nih agama keyakinan mereka nggak diakuin loh di negara. Nggak ada di KTP. Nanti Rey, kalau misalnya kamu punya KTP, kamu belum punya KTP ya? Kamu masih 15 tahun ya? Yes. Iya, nanti 2 tahun lagi, Rey, kalau kamu punya KTP, kamu lihat teman-teman kamu yang keluarganya punya keyakinan agama lokal Indonesia, nggak boleh. Mereka tuh mesti mengikuti agama yang diakui secara KTP. Nah, itu juga mesti dihargain. Nah, hal-hal sekecil itu, Li,
kalau misalnya dari obrolan yang Lia bikin, insya Allah nih semua anak-anak muda di sini tuh menjadi tercerahkan gitu, terbuka. Oh iya ada ya itu gitu. Oke, udah ada pertanyaan nih satu nih buat Ray nih ya, dari Anissa dari Jakarta. Ini dari YouTube ya, Mbak Flora ya. Ini apa dari Zoom? Dia bertanya dari Zoom. Oke, kalau dari Zoom kita bisa open kamera. Oke, bisa open kamera. Kalau dari Zoom bisa dibuka. Mbak Anissa dari Jakarta. Halo, Mbak Anissa dari Jakarta. Bisa open kamera. Oke, kalau nggak aku bacain aja ya pertanyaannya ya, Mbak Anissa ya. Mbak Anissa dari Jakarta ingin bertanya sama Ray. Bagaimana cara Rebong menanggapi pergaulan yang bebas di lingkungan sekitar Rebong? Oke. Pergaulan bebas saja masih maksudnya apa nih pergaulan bebas? Oke, dari sisi Rebong dulu deh. Iya. Dari sisi aku, kita di sini nggak usah. Aku nggak mau bahas yang terlalu signifikan, yang kayak spesifik banget. Kita bahas universal aja ya. Aku bahas universal. Mungkin yang maksud dari siapa tadi pertanyaannya? Anissa. Tadi gimana Ray menanggapi pergaulan bebas yang ada di sekitar Ray? Pergaulan bebas yang aku tangkap. Yang aku tangkap di sini ya bebas yang nggak ada batasannya gitu kan, yang loss of control gitu, nggak ada kontrolnya gitu. Yang aku nanggapnya kayak gimana ya? Karena kayak yang acara kita pertama yang kita bahas waktu itu, sebenarnya balik lagi itu sebenarnya balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu kan. Jadi kayak aku melihatnya, misalnya ada pergaulan bebas di lingkungan aku itu kayak ada gitu, terus aku ngelihatnya kayak ya itu pilihan hidup dia, itu pilihan hidup dia. Terus ya kalau misalnya dia adalah orang yang lumayan dekat oleh aku, mungkin kita bisa kasih advice atau kita lebih rangkul, kita lebih ajak ngobrol, komunikasi kayak kenapa lo bisa milih yang kayak gini gitu kan bisa diajak ngobrol, bisa dikasih saran gitu. Tapi kita yang cuma berada yang di lingkungan yang kurang baik itu, kita cuma bisa kasih advice, kita cuma bisa kasih saran, tapi mau ngomong panjang lebar durasinya juga 32 hari, tapi kalau memang orang itu sudah memutus itu dan belum mau berubah, ya itu hidup mereka. Jadi kayak kita cuma bisa kasih saran, kalau mereka terima alhamdulillah, mereka mau menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya mereka belum bisa menerimanya, ya sudah, itu hidup mereka. Jadi kayak cuma dikasih saran, lebih dirangkul, diajak komunikasi sih menurutku. Aku sih nanggepinnya gitu. Karena ya di dunia perfilman, di dunia entertainment kayaknya tidak jauh dari bahasa itu ya, pergaulan yang kurang baik atau pergaulan bebas. Jadi pasti ada aja di lingkungan aku. Jadi aku nanggepinnya gitu. Ngobrol, apa yang Ray lihat pergaulan bebas di lingkungan Ray? Apa yang Ray rekam di kepala Ray? Apa yang dilakukan? Pertama apa? Kan kita mesti ngomong jujur nih ya, terbuka. Yes, benar-benar. Apa? Apa ya? Kayak mungkin di lingkunganku tuh yang lebih gimana ya? Ya mungkin yang ada yang berpacaran, tapi mungkin kayaknya yang menurutku ya, ini dari sudut pandangku kayak kan sudut pandang orang berbeda-beda. Dari sudut pandangku ya, orang berpacaran tuh batasnya segini, kurangnya segini. Jadi kayak kalau aku ngeliat kayak ada yang pacaran kayak itu kayaknya kelebihan deh pacarannya gitu. Mungkin ada yang main, mungkin omongannya atau obrolannya, kayaknya itu kelebihan deh. Itunya gitu sih. Yang aku tangkap ya, gitu Mbak. Iya, betul. Gitu. Jadi dari percakapan atau enggak berlebihan. Kadang-kadang biasanya gini nih Mas Shanas, kayak apa
suka sungkan gitu ya, kayak rebong kan ada kita gitu suka. Jadi kadang-kadang bahasanya pakai kode-kode ya, yang itu lebih batas begitu. Aku masih nangkep nih batasannya rebong apa ya gitu kan. Mungkin apa sungkan ada kita gitu ya. Ya pokoknya soalnya pakai kode-kode itu tuh apa gitu loh, maksudnya bacaan. Sebetulnya bukan di dunia rebong saja, tetapi di dunia pada umumnya rebong itu terjadi. Itu terjadi. Sekarang ini di era yang sangat digital, kita itu ada dipaksa 7 tahun lebih cepat karena adanya pandemi, sehingga dipaksa untuk menjadi masyarakat digital, betul ya? Betul. Jadi era 4.0 itu mestinya 7 tahun lagi, tapi gara-gara pandemi kita dipaksa lebih cepat. Kemudian Jepang mengeluarkan, anak-anak di sini mesti tahu, yang namanya Society 5.0. Jadi 5.0, kan angka 5 lebih tinggi dari angka 4 ya. Itu sebabnya kita dipaksa untuk lebih bijak daripada teknologi yang kita taklukkan gitu ya. Jadi sebagai masyarakat mesti 5.0, tapi pada saat teknologi sekarang udah 4.0 begitu. Apa maksudnya, Rey? Maksudnya begini, Rey, bukan hanya di duniamu saja, Nak. Tahu nggak apa yang terjadi? Di lingkungan sekolah pada umumnya. Bahkan yang ada di desa dan di pelosok, selama itu ada internet, maka banyak sekali serbuan hal-hal buruk yang ada di situ. Oke? Yes. Hal-hal buruk itu kita bisa baca di media. Jadi anak-anakku sayang, sekarang kalian bisa medianya itu kan digital kan. Kelihatan bahwa pelakunya itu adalah anak-anak seusiamu gitu. Jadi teknologi yang maju memang akan membuat kita semakin canggih. Tapi kayak pisau dengan 2 sisi. Yang satu lagi bisa akan ngebunuh karakter dan hal-hal baik sebagai anak Indonesia, pemuda Pancasila. Bahasanya kan begitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau diomongin, aku tahu itu dan ininya Mbak Melia yang tadi itu adalah yang pertama seks, yang kedua adalah narkotika. Betul tidak, Rey? Betul. Dan itu sungkan banget kamu mau keluarin bahasa itu ya. Iya, benar sekali. Karena yang namanya pornografi masuk ke internet itu udah tidak kenal usia, diserang seperti itu. Nah, itulah yang dibutuhkan bagaimana Rey dengan fondasi yang baik dari ayah bunda, sekolah homeschooling, fokus dengan kerjaan, karena ujung prestasi itu, Rey, yang namanya prestasi itu kan bagaikan emas ya. Yes. Emas itu dihasilkan bukan dari api suam-suam kuku. Emang lu mau mandi pakai air anget? Kan enggak ya. Emas itu dihasilkan oleh api yang sangat panas, Rey. Gitu ya. Api yang luar biasa panas untuk berprosesnya. Jadi sekarang usia Rey 15 tahun, ini adalah masa berproses. Jadi buat Rey sama semua teman-temannya Rey yang ada di sini, anak-anak muda Indonesia, pegang ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana memiliki orang tua yang mendukung kalian. Tapi ya orang tua aku bawaannya nggak mendukung. Ngobrol dong sama orang tuanya. Ya kan, kita nggak bisa ganti orang tua, nggak ada bekas orang tua, bukan? Gitu loh. Ngobrol lah sama orang tuanya, karena orang tua kalian itu nggak pernah sekolah perdukunan. Kalau kalian nggak ngomong, mana mereka ngerti, jadi mesti ngomong. Yang kedua, kalau kalian tidak sekolah homeschooling kayak Rey, kalian itu mesti ada di teman-teman yang sehat. Jangan teman-teman beracun, betul ya Rey ya? Betul. Kalau Rey itu kan dia memilih lingkungannya. Dia tahu yang ini kayaknya toksik nih, agak racun nih ya, gitu loh. Nggak tahan-tahan bisa racunnya masuk nih, begitu kan? Nah makanya Rey mesti pandai memilih lingkungan yang sehat. Dan Rey mesti sehat, rohani dan jasmani. Yep. Jasmanimu rusak kalau kamu urusannya seks sama narkotik. Dan itu yang terjadi. Makanya ada badan pengendalian itu. Sama BKKBN kan ngurusin anak-anak muda yang akhirnya mendapatkan dampak jelek gitu loh. Dari digital saat ini dengan apa yang dia lihat
ngerekam, pengen coba, pengen tahu, akhirnya melakukan sama teman dan berdampak yang sangat buruk untuk masa depan mereka. Silakan Mbak Meli. Oke, Rey, ini masih ada pertanyaan lagi, boleh ya Rey ya? Dari Avanin Fasayakvika ZA. Oke. Ini dari YouTube soalnya nih, karena tidak ada di Zoom. Pertanyaannya untuk Rey dan Kak Shanas, tapi saya tanya ke Rey dulu. Tentang seorang anak yang dibatasi bergaul dengan orang tuanya. Bagaimana tanggapan jikalau ada anak yang dibatasi pergaulan oleh orang tuanya? Buat Rey, halo, hai Rey. Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurutku, ya, halo. Ya, halo Rey. Ya. Halo. Ini suaranya? Aman Rey, kedengeran Rey. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Jadi pendapatku yang mungkin ada anak yang dibatasi pergaulannya oleh orang tuanya, menurutku kayaknya nggak usah khawatir deh. Nggak usah khawatir soalnya menurutku ya dari sudut pandangku yang aku lihat, aku lihat juga ada orang-orang tua temanku juga, termasuk orang tuaku juga, mungkin maksud mereka yang membatasi pergaulan anaknya ini, ya orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya pasti. Yang aku tangkap ya, yang aku tangkap adalah itu, orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Jadi menurutku nggak usah khawatir jika ada mungkin ada yang di sini salah satunya orang tuanya bahasanya gimana tadi, menahan pergaulannya, ya membatasi pergaulan, membatasi pergaulan anaknya. Nggak usah khawatir sih menurutku. Mungkin lebih kalau misalnya kalian nggak nyaman dibatasin seperti itu, ya benar kata Mbak Shanas tadi, ya dijelasin ke papa mama kalian gitu. Jadi kayak yang mungkin kalian nggak nyaman, jadi kalian ajak aja ngobrol dan kasih tahu ke papa mama kalian kayak sebenarnya ini loh yang aku lakuin kalau lagi main. Mungkin orang tua tuh gini yang aku tangkap ya. Kalau misalnya anaknya jujur dan ngomong aja kayak kalian mau ngapain juga, misalnya mau main, ya ngomong aja gitu. Ngomong aja, orang tua tuh maunya kalian ngomong gitu. Kalian jujur, kalian ngapain gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang nyaman dibatasin gitu, ya kalian kasih tahu apa yang kalian lakuin kalau lagi nongkrong, apa yang kalian ini. Jadi orang tua kalian tuh jadi enggak over khawatir gitu. Jadi kayak oh iya, jadi kalau kalian pamit tuh kayak papa mama cabut ya mau main gitu. Jadi orang tua kalian tuh kayak jadi ngerasa oh iya main, pasti yang dilakuin anak gue itu kayak gini. Jadi gitu. Yang aku tangkap tuh kayak gitu sih. Karena orang tua tuh mau anaknya jujur apa yang dilakuin gitu loh. Karena aku juga ngalamin itu pada saat itu. Jadi pertanyaan itu sangat relate sih. Jadi kayak ya ayah bundaku juga pasti ngebatasin lah pergaulan untuk aku, untuk anaknya gitu. Jadi kayak ya ketika awalnya aku nurutin gitu. Terus kayak mungkin pasti ada bohong kalau nggak ada titik jenuh dan kayak nggak nyamannya dibatasin terus. Pasti kan, karena kan setiap hari itu berkembang, semua orang tuh setiap detik mungkin berkembang. Jadi ya kalau udah ketemu di titik nggak nyamannya, diajak ngobrol aja baik-baik. Jadi kayak ya ajak ngobrol aja, tapi jangan kalian kibulin juga orang tuanya, tapi ya ajak ngobrol dengan jujur apa yang kalian lakuin oleh teman-teman kalian. Jadi ambil kepercayaan orang tua kalian. Jadi ketika kalian izin apapun itu, ya kalian bisa dan jaga kepercayaannya sih. Itu menurutku ya. Thank you, Rey. Makasih ya, Rey. Sama-sama. Ada Dinda di sini. Dinda. Halo Dinda Gania. Dinda Gania. Dinda Gania bisa. Oke. Ini teman-teman, ini ada teman baru di sini namanya Dinda Gania. Dinda Gania ini masih berusia 11 tahun dan cita-citanya jadi lawyer, hobinya menyanyi. Dinda ya. Dinda, Ya, nah betul. bedanya kan kalau tadi sama Rebong kan Rebong sekolahnya homeschooling. Nah, Dinda kemarin aku tanya, Dinda SD-nya apa, SMP-nya di mana gitu kan. Nah, dan ini sekolahnya sekolah internasional. Nah,
yang aku mau tanya sama Dinda nih mirip sebenarnya sama yang Rebong. Kalau di rumah gitu ya, peran orang tua dalam memberikan pendidikan sama kecintaan sama tanah air tuh ke Dinda tuh seperti apa bentuknya? Menurut aku sih mereka berperannya sangat penting karena ayah dan bunda aku selalu menanamkan mencintai budaya Indonesia yang sesungguhnya. Seperti selalu menghargai satu sama lain gitu. Menghargai. Dinda berapa bersaudara? Aku anak tunggal. Oh, anak tunggal. Mbak Shanas, ayo. Tenangnya, nggak ada saingan ya, Din. Gitu ya. Semua terkenal. Tapi kesepian ya, Dinda ya? Nggak punya teman ya, Nak? Kesepian juga sih. Tapi nggak ya kesepian. Sendiri. Iya, sampai sendiri. Rebong masih ada nggak di sini, Mbak? Masih. Oh, Rebong masih ada nih, cuman mungkin dia lagi ke. Iya. Oke. Nih, saya mau Rebong terima kasih ya. Saya mau menyambung dulu sebelum ke Dinda nih. Boleh. Rebong terima kasih. Itu tadi kan sudut pandang seorang anak ya. Kalau misalnya seorang anak dibatasi pergaulannya. Tadi yang bertanya lewat YouTube siapa namanya Mbak Mel? Lewat YouTube, aduh namanya susah sekali nih. Tadi yang di pertanyaannya, yang pertanyaan tadi. Oh, iya. Yang pertanyaan. Udah lupa ya? Baik, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang tadi disampaikan itu benar sekali bahwa kalau ada orang tua, Dinda betulin, apalagi kamu anak tunggal ya. Kalau ada orang tua nggak suka sama teman kita, pasti ada informasi yang didapat. Betul nggak? Gitu ya. Sehingga karena kecintaannya kepada buah hatinya, walaupun punya 3 kayak Rebong gitu ya, 3 bersaudara, apalagi 1 anak tunggal kayak Dinda, maka ada kecemasan di situ. Apakah anak saya mampu membawakan diri, jangan sampai ilmu atau nilai-nilai yang dikasih di rumah dihancurkan oleh pergaulan. Karena anak-anakku sayang, di sini mesti tahu nih, ada sekian persen tabiat, karakter, kelakuan kita itu adalah hasil dari lingkungan kita. Lihat deh, kalau misalnya mulut aja, mulut itu sebagai tanda. Tiba-tiba teman-teman kita suka ngomong kayak begitu, kita tuh suka ketepak, suka ketularan, tiba-tiba kita juga ikut ngomongnya kayak begitu, dan suka keceplus di rumah kayak begitu, ya enggak? Sampai ayah sama bunda suka kaget-kaget. Kamu dengar dari mana kalimat itu? Nah, begitu tuh. Nah, jadi kalau misalnya mereka ada yang tidak suka dengan teman kita, pertama dijelaskan, kedua dikenalin. Oke. Yang ketiga, orang tua. Jadi misalnya orang tua kamu dan orang tua temanmu yang mereka tidak suka mesti kenal juga. Jadi kalau bermain sehingga mereka bisa berkomunikasi itu penting. Karena di sudut pandang saya sebagai orang tua ya, saya akan lebih tenang jika saya tahu orang tua teman saya, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya, wah ini anak saya belum pulang-pulang nih ya. Ini udah lewat jam yang disepakati. Kenapa dia belum pulang ya? Maka dengan mudah untuk berkomunikasi. Ketidaktahuan itu suka menimbulkan asumsi. Kalian tahu nggak artinya asumsi? Din tahu kan artinya asumsi? Menduga-duga. Padahal yang diduga itu ya nggak begitu. Nah, kalau misalnya kita jujur dengan jelas menyampaikan, dan ingat ya anak-anakku sayang, teman-temannya Dinda dan Rebong di sini jangan bohong. Karena bohong itu akan dicatat sama orang tua kita. Dan kalau kita bohong, maka kebesok-besokannya kita akan sulit dipercaya lagi. Kita ngomong betul aja dianggap bohong, apalagi kita bohong, ya pasti bohong. Gitu, betul nggak Dinda? Betul. Katanya Mbak Shanas, kebohongan itu adalah kejujuran yang tertinggi. Orang yang bohong itu emang jujur lagi bohong dia tuh. Orang yang bohong tuh benar jujur dia lagi bohong. Gitu. Nah, kalau ceritanya Dinda gitu ya, sekolah internasional ini menarik sekali, Din. Di Mentari itu internasional ya? Iya, di Mentari internasional. Di daerah mana? Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berapa banyak guru bulenya, Nak?
Aku sih anak baru di Mentari, jadi belum terlalu tahu lah. Yang kamu lihat di foto-foto di brosur mereka ada berapa tuh gurunya? 1, 5? Kayaknya 6 deh. 6, good ya. Mbak Melia, ini buat yang lainnya ya, bahwa sekolah internasional kalau misalnya lebih banyak tenaga pendidik atau guru ya, Dinda disebutnya orang Indonesia, akan lebih mudah tetap menularkan kebangsaan merah putih walaupun izin menyelenggarakan sekolahnya itu adalah internasional. Beda jika satu sekolah internasional memang isinya orang asing semua, gitu ya. Dan teman-temannya itu orang asing semua, akan berbeda tuh ceritanya. Nah, jadi buat saya Dinda tidak memiliki halangan untuk mencintai Indonesia karena gurunya adalah guru Indonesia. Walaupun mungkin mereka berbicara dalam bahasa Inggris ya Dinda ya, tetapi bahasa Inggrisnya pun juga legokannya adalah cengkokan Indonesia begitu loh. Nah, sehingga ya tetap ada warna Indonesia di situ. Ini mau cerita sedikit mengenai pengalaman saya ya. Tadi kan Mbak Mel kan bertanya tentang anak saya. Jadi Dinda, kamu memanggil saya tuh Mbak Syahnas kayak Rebong, apa mau Tante Syahnas atau mau Bubu? Tante aja deh. Oke, baik. Tante Nas tuh punya anak 3 ya. Yang pertama itu dari umur 15 tahun udah nggak tinggal di Indonesia. Dia merantau, Din. Karena dia itu atlet softball. Jadi dia dapat beasiswa dari jalur olahraga softball, pindah ke Kanada, gitu. Dari kelas 1 SMA, Din. Bayangkan, jadi dia orang Indonesia sendiri, walaupun Kanada itu kan banyak imigran ya, banyak pendatang. Tapi yang Indonesia cuma dia. Kemudian betapa dia mesti membuktikan bahwa dia tetap Indonesia. Jadi betul-betul menghargai keberagaman bukan hanya dari bahasa, nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia, Dinda. Dari sekarang dia udah kuliah tingkat 2, jadi udah 5 tahun di sana. Dalam 5 tahun nggak ada yang diajak ngomong bahasa Indonesia kecuali kalau lagi video call sama ibu bapaknya, begitu sama adik-adiknya. Dan tidak ada 17 Agustus kecuali ke Konjen Republik Indonesia, gitu ya. Nah, atau Lebaran, hari Lebaran pun mesti pergi juga ke Konjen gitu untuk merayakan. Hal itu lebih menantang, Dinda, gitu loh. Terus ternyata rumusan yang bisa saya kasih nih buat anak-anak Indonesia yang ada di sini. Pertama nih, Dinda, kita baru mencintai Indonesia setelah kita merantau. Betul nggak, Din? Dinda kan pernah keluar Indonesia, terus pernah kan, walaupun tidak tinggal lama misalnya. Maksudnya bukan sekolah, tetapi liburan misalnya gitu. Terus tiba-tiba Dinda kangen sama bakso, ketoprak, lontong sayur, betul? Iya, itu sering banget terjadi. Iya, jadi buat kalian, anak-anak Indonesia yang ada di sini, kalian akan merasa memiliki bangsa ini, mencintai Indonesia ketika kalian jauh dari Indonesia. Kalian berasa mesti mempertahankan identitas Indonesia. Dan merasa terusik ketika ada yang ngomong jelek mengenai Indonesia, kemudian keluar tuh perasaan bahwa ini bangsaku. Orang nggak boleh sembarangan ngomong atau menjelekkan tentang bangsaku. Nah, itu yang dialamin. Jadi mungkin ilmunya adalah kalau kalian punya kesempatan, Dinda juga ya sayang, buat student exchange, pertukaran pelajar, terserah mau seminggu, sebulan, setahun gitu ya, lakukanlah. Karena itu ternyata akan berdampak besar untuk kita semakin mencintai Indonesia. Mbak Melia, silakan. Oke. Terima kasih. Aku tadi lupa nih masuk di belakangnya si Dinda tuh aku lihat tuh ada gitar, berbagai macam alat musik, dan Dinda juga kan menyanyi ya. Mas Oki akan memasukkan cuplikan memutar lagu YouTube dari Dinda. Silakan Mas Oki. Tanah airku Indonesia, negeri yang amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang
Kenapa Makasih. sih kemarin aku nanya-nanya sedikit sama Dinda. Dinda, kamu K-popers gak? Army gak? Aku tanya gitu. Oh, aku arminya Blackpink gitu, Li. Dia bilangnya aku Blackpink. Kalau aku bilang, oh aku mah BTS gitu kan. Terus tapi aku lihat video-video Dinda tuh nggak ada nyanyi lagu Blackpink. Yang aku lihat tuh nyanyi lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu perjuangan gitu ya. Terus kenapa sih Dinda seneng nyanyi lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu Indonesia? Menurut aku sih karena lagu-lagunya tuh kayak enak dan ngasih, ada yang beberapa lagunya ngasih kayak pesan bagi-bagi rakyat, dan menurut dan orang tua aku juga ngajarin lagu-lagu itu sih. Oh, diajarinnya di rumah nih Dinda? Iya, mereka suka putar lagunya gitu dan aku belajar dari situ. Oh, belajar dari itu, dari rumah. Keren ya, karena aku kemarin nanya, Dinda diajarin di sekolah gak? Kata Dinda kemarin tuh gak ya diajarin ya, nggak diajarin ya. Kan di Mentari juga kan baru ya. Belajarnya justru dari rumah. Nah, terus apa yang film nih kemarin juga kan aku nanya sama Dinda. Jadi Dinda favoritnya film apa kemarin sama aku? Kemarin sih aku bilang filmnya kayak komedi, horor gitu, itu aku suka sih. Komedi Indonesia loh, dia sukanya komedi-komedi Indonesia. Jadi aku lagi drakor-drakoran ya Mbak Lia ya. Ternyata anak mudanya tuh jadi aku mah sukanya sukanya film-film Indonesia Mbak Melia. Sukanya film-film film-film komedi, kata cek toko sebelah. Oh, ini deh keren ya ininya ya. Oke. Oke, Mbak Dinda, sekarang aku ada satu lagi nih narasumber yang belum aku kenalin. Halo Mbak Valen, Mbak Valentina Sagala, SHS. Ya, halo. Hey. Maaf ya Mbak Valen ya, karena sering ketemu nih, jadi sudah terbiasa sama Mbak Valen. Mbak Valen ini adalah salah satu founder Cinta Anak Dunia dan juga senior expert untuk human right ya, juga salah satu aktivis perempuan. Nah, aku mau tanya sedikit dari penjelasan yang sudah, kalau agak Mbak Valen biasanya aku nanyanya agak-agak serius, tapi biasanya Mbak Valen menjawab dengan sangat tajam, setajam silet. Jadi Mbak Valen, kalau misalnya kita kan banyaknya suku, bangsa, agama di Indonesia gitu ya. Terus gitu apa sih dampaknya kalau misalnya hal-hal itu tidak kita ajarkan dari rumah gitu kan. Kayak kan sekarang tuh banyak ya, cuman apalagi aku tahu nih Mbak Valen kan tinggalnya tuh di daerah yang rawan tawuran. Bertahun-tahun sampai dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah selesai tawuran tuh. Dan tawurannya tuh hanya hal-hal yang sepele. Nah, apa sih Mbak Valen yang bisa akibatnya tuh apa gitu Mbak Valen? Makasih. Ya, ini saya mengapresiasi betul ya tadi Ray dan juga Dinda yang tadi sudah sharing banyak. Tadi Dinda juga bagus banget lagunya, Dinda keren banget, dan pastinya semua anak-anak yang ada di sini mudah-mudahan juga bisa terinspirasi sama apa yang dilakukan oleh Dinda dan oleh Ray. Dan tadi saya pikir ini Mbak Syahnas atau Tante Syahnas sudah mengingatkan bahwa kita semua dengan keragaman kita bisa jadi apapun yang kita mau yang baik gitu. Jadi nggak harus semua jadi aktor, nggak harus semua juga jadi pemusik. Boleh jadi dokter yang baik, boleh jadi wira swasta yang baik, boleh jadi guru yang baik, boleh jadi semua yang anak-anak muda Indonesia inginkan sepanjang itu untuk kebaikan. Jadi karena sekarang cenderung semua ingin monoton ya. Kalau satu jadi artis, pengen semua jadi artis, nggak perlu begitu juga. Semua jadilah dirimu yang terbaik. Seperti Dinda tadi, Dinda mau jadi penyanyi yang baik dan juga menyuarakan musik-musik Indonesia, maka itu juga baik. Tapi mungkin ada juga yang mau menari tari-tarian yang memodifikasi tarian tradisional atau juga melakukan kesenian-kesenian yang lain, itu juga hal yang baik. Nah, teman-teman semua, anak-anak, adik-adik semua, tadi yang disampaikan oleh Mbak Melgia ini penting karena memang
Indonesia ini sangat beragam dan kita dimanapun kita berada kita tahu memang ada yang sukunya berbeda, agamanya berbeda, status ekonomi sosialnya juga berbeda. Belum lagi kita bicara dengan semua saudara-saudara kita yang kadang-kadang secara fisik juga terlihat berbeda. Misalnya saudara-saudara kita di Papua ya, yang juga secara fisik juga berbeda. Tapi mereka, kita adalah Indonesia. Nah, kalau bicara semangat kebangsaan, memang Mbak Meli yang paling susah nih menyebut kata kita nih. KITA, kita ya. Kita ini kita mulai sadar kalau kita ngomong kita berarti nggak cuma satu orang ya. Jadi ada Dinda, kemudian ada Rebong, kemudian di sini ada Virus, Fania, ada semua nih teman-teman di sini yang ikutan dan juga di YouTube. Ini adalah kita dan kita adalah Indonesia. Jadi memang Indonesia itu enggak kita satu bahasa ya, satu bangsa, satu tanah air, tapi satu bendera kita, tapi memang kita memiliki keunikan kita masing-masing. Nah, yang penting kemudian dari kita kecil di rumah sebetulnya pelajaran paling penting karena ada mama, bunda ya tadi ya, papa, ayah, kemudian bisa ada Dinda, bisa juga ada mungkin Dinda tidak ada saudara, tapi setidaknya 3 orang itu aja. Dinda, tante tuh punya anak kembar 2 sama seperti Mama Lia. Mama Lia punya anak kembar juga. Kembar aja beda loh, beda dua-duanya, punya sikap pribadi, minat yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita akan sangat belajar bagaimana sih kita menemukan satu goal yang sama, satu rasa yang sama. Rasa yang sama itu kan adalah kita saling menyayangi satu sama lain. Nah, dari yang kecil ini nih, dari yang bunda, ayah menyayangi kita, menyayangi Ray, menyayangi Dinda, menyayangi teman-teman di sini ada Velita, Fania, Bini, Yosi, semua menyayangi itu. Sekarang mau kita lebarkan jadi Indonesia nih, yang saya juga menyayangi. Kalau ada teman saya yang sakit, apapun agama dan sukunya, saya mau membantu dia. Kalau ada teman saya yang berkesusahan, apapun status sosial dia, saya mau ikut membantu dia. Jadi memang inilah tantangan yang terbesar. Nah, dengan menyadari perbedaan ini dan kenali bahwa kita adalah satu, meskipun dengan keunikan-keunikan kita, ini yang sebenarnya manajemen konflik. Sebetulnya kalau manajemen itu adalah cara kita mengelola perbedaan-perbedaan. Jadi gimana sih supaya nggak berantem sama mama? Tadi kan Ray juga bilang ya, mama pengennya supaya memang ada sih bunda membatasi pergaulan. Ya kalau nggak dibatasin terus gimana, kan memang ada kepentingan dari bunda, tapi juga ada kepentingan dari anak. Misalnya saya tapi pengen bermain. Nah, bagaimana mengelola ya, mengatur, kenali agar ini menemukan satu keharmonisan bersama. Indonesia juga sebenarnya seperti itu. Dan sekarang memang sudah ada teknologi. Saya yakin dari semua yang hadir di sini, para fans-fansnya Ray misalnya juga Dinda, ini dari Sabang sampai Merauke. Dengan perbedaan kita itu semua, bagaimana kita memanage supaya nggak ada tawuran, kemudian nggak ada lagi konflik sosial. Nah, ini memang semua berawal dari tadi Mbak Melia, berawal dari bagaimana di rumah sebenarnya keluarga itu miniatur Indonesia menurut saya. Apalagi tadi Mbak Cornelia tadi Mama Lia menggambarkan ya, di rumah itu ada perbedaannya bahkan antara Mama Lia dengan anak-anak misalnya. Saya sendiri di rumah juga suami saya orang Dayak, suku Dayak, saya suku Batak. Jadi saya belajar bahwa inilah Indonesia gitu, dan anak-anak juga punya pikiran-pikirannya Dinda ya. Dinda juga pasti mungkin dengan bunda dan dengan ayah mungkin minat musiknya juga nanti pelan-pelan akan berbeda Dinda ya. Dan nggak apa-apa juga berbeda, tapi satu keluarga gitu ya. Jadi nggak akan ada perbedaan-perbedaan ini saya pikir kata kuncinya memang Mbak Melia dialog ya Dinda, ngobrol. Jadi kalau ada pandangan yang berbeda, maka kita berdialog. Nah, inilah dalam keluarga ini sebenarnya ini miniatur Indonesia. Kalau kita punya pandangan yang berbeda dengan yang lain, maka berdialog daripada kemudian berantem, kemudian tawuran dan lain sebagainya. Dan sekarang mungkin lebih rumit karena semua perangnya di ini Mbak Melia, di online. Ya, semua jadi antara yang menyampaikan informasi yang nggak benar tanda kutip tadi misalnya kata Tante Shanas tadi pornografi dan lain sebagainya, itu tuh sebenarnya semua bertempur dengan nilai-nilai yang baik yang ngajarin juga tentang yuk kita kritis, jangan mau mengkonsumsi
konten-konten media yang mengajarkan pornografi karena itu nggak baik. Jadi ini semua ada perbedaan-perbedaan, semua masuk jadi satu dan kita harus menemukan kita sebagai diri kita dan kita sebagai keluarga kita dan sebagai Indonesia. Mungkin itu ya, Mbak Melia. Ya, oke. Karena soalnya saya juga kan Mbak Valen kan banyak banget ya tentang mendalami tentang isu-isu kekerasan di luar gitu kan. Soalnya kan rentan beberapa waktu ini kan banyak demo atau enggak misalnya ketika lagi pemilih atau kampanye, orang tua Betul. justru membawa anak ke ranah itu. Nah, itu kan tidak memikirkan jangka panjangnya gitu loh Mbak Valen, bahwa kan anak itu kan sumbernya masa depan kita ya. Nanti itu akan berdampak sama mereka. Ya, Gitu. ya, benar banget tuh. Jadi tadi sebetulnya Rebong juga sudah bilang ya tadi soal dan Dinda mungkin juga. Jadi ada nggak Dinda kesempatan di mana Bunda dan Ayah akan mulai mendidik Dinda untuk memilih, memutuskan tadi ya disebut ya. Jadi misalnya ada A, ada B, suka yang mana. Ini yang disebut dengan pandangan anak. Nah, pandangan anak ini memang harus kita hormati. Meskipun pandangan anak seringkali nih mungkin Tante Sianas juga tahu, Mama Lia juga, pandangan anak nih seringkali oleh orang tua dipandang nggak bener gitu Dinda ya. Dinda tahu apa sih, Bunda sama Ayah yang paling tahu gitu ya. Padahal sebetulnya sekarang kita nggak bisa lagi begitu. Kita harus mendengarkan pandangan anak, tapi ada tapinya juga nih. Anak-anak juga harus mendengarkan pandangan orang tuanya. Karena kita suka yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Di keluarga gue mah pokoknya Bunda sama Ayah gue mah gue ngomong apa aja gue didengar gitu ya. Ini juga pasti saya yakin mungkin Dinda dan juga teman-teman lain juga mungkin nggak seperti itu. Pasti nggak bener tuh Tante Valen, mamaku sih banyak banget maunya ini itu gitu ya. Nah, kita harus mendiskusikan itu gitu karena mama-mama kalian dan papa, Bunda dan Ayah juga dulu pernah anak-anak. Tapi sekarang kita belajar mendengarkan juga apa pendapat anak-anak. Jadi anak-anak boleh berpendapat kalau misalnya Dinda akibat dari aktivitas ya yang mungkin Tante Melia katakan itu adalah aktivitas dan pilihan pandangan-pandangan orang tua itu boleh jadi pada titik tertentu akan berbeda dengan anak ya, dan anak itu pada titik tertentu mungkin akan berpendapat gitu. Ya, Dinda mau ngomong, Din? Lanjutin Tante Valen. Ayo, mungkin Dinda bisa tambahin putusan-putusan apa yang bisa Dinda lakukan, yang diberikan oleh orang tua Dinda. Kemarin sih aku kayak disuruh pilih kan, kayak kamu kalau ini bukan kayak pilihan sih, tapi kayak kamu kalau nggak mau fokus ke karir nyanyi dan nggak jadi orang yang profesional dan nggak suka dengerin ini, kamu pilih sekolah atau lanjutin. Soalnya kan menurut Bunda aku sih katanya sia-sia juga kalau aku nggak fokus ke karir atau ke sekolah gitu. Kayaknya. Terus Dinda pilih apa? Aku sih jawabannya. Waktu itu pilih dua-duanya ya. Kayak aku mau lanjutin karir sambil sekolah juga. Gitu. Tuh, keren ya Valen. Ya. Jadi saya mau ngingetin nih, kita di Indonesia punya Undang-Undang Perlindungan Anak, dan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada sejumlah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Jadi buat semua anak-anak Indonesia yang aku cintai, kalau kami ini orang tua, saya, Tante Sianas, Mama Lia, ini bersusah payah ya mengajarkan nilai-nilai dan lain sebagainya, karena memang ini adalah selain yang pertama adalah ini dari panggilan hati nurani kami. Juga yang kedua adalah memang nilai-nilai agama yang kami pegang bahwa orang tua memang harus berupaya sekuat tenaga gitu, insya Allah tentunya sekuat tenaga semampu kami mendidik anak-anak kami. Dan yang ketiga juga memang karena baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang mewajibkan kami para orang tua untuk juga merawat dan mengasuh anak-anak. Tapi juga ada nih pandangan-pandangan dari anak-anak yang harus muncul karena tadi Halo? Ya?
Pel Aku ya, freeze ya. Enggak, Mbak Valen nge-freeze. Oh, aku nggak nge-freeze kan? Enggak. Valen nge-freeze ya. Oke. Iya, bisa dilanjutkan Mbak Melia. Oke. Aku mau kasih pertanyaan aja ya buat Dinda ya. Dinda, aku pengen tahu deh, seperti apa sih wujud kecintaan kamu terhadap bangsa Indonesia dalam bentuk apa gitu? Kira-kira apa aja mungkin? Ya aku cinta banget Untuk sama anak seusia Indonesia. kamu ya gitu. Ya, aku menyalurkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia itu lewat karya, karena aku sering kayak cover lagu-lagu kebangsaan atau lagu yang bertema bangsa. Beberapa hari yang lalu aku cover yang tadi Taiwan Kelapa dan cover lagu bendera dan lain-lain. Oke. Apalagi kira-kira? Mungkin bahasa Indonesia, seberapa pentingnya atau berartinya kah buat kamu misalnya? Menurut aku sih bahasa Indonesia penting banget karena itu bahasa nomor 1 aku, dan aku juga tinggal di Indonesia, ngomongnya tinggal pakai bahasa Indonesia. Gitu doang sih. Oke. Terima kasih Dinda. Mbak Valen udah masuk. Mbak Valen mau meneruskan yang tadi, ada yang ke-freeze soalnya Mbak Valen. Enggak, sebetulnya cuma mau mengingatkan saja bahwa memang ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terkait dengan perlindungan anak. Di dalamnya itu termasuk mengajarkan dan mengasuh anak kita untuk mereka tumbuh sampai dewasa kelak. Jadi memang kalau anak-anak muda kan sering ngomongnya, kok bunda sama ayah nih bawel banget sih, cerewet banget sih, semua diurusin gitu loh. Boya kita mau bebas lepas gitu ya, nggak bisa begitu memang ya. Jadi untuk setiap orang, seseorang berusia di bawah 18 tahun, dia adalah anak, dan dengan demikian maka memang orang tua, negara akan harus hadir selalu untuk memastikan agar anak-anak semua tumbuh. Cuman tadi disampaikan Tante Syahnaz juga, kami ini orang tua juga bukan tukang sulap. Jadi komunikasi itu menjadi kata kunci. Dinda maunya gimana? Ini ada Gisela, Siski, ini maunya seperti apa sih sebetulnya? Ya, ketika kemudian ingin tumbuh, berkembang, minatnya apa? Kalau minatnya olahraga, ya kemudian orang tua menjadi tahu, oh ini kita harus kembangkan, bagaimana caranya? Gitu. Dan negara juga akan hadir untuk mendukung anak-anak Indonesia untuk tumbuh. Karena memang tanpa komunikasi, tanpa dialog antar, karena nggak bisa lagi seperti zaman dulu ya, di mana anak-anak ini nggak kita dengarkan, dan jadi kita nggak dengerin Dinda, nggak dengerin Rebong, nggak dengerin teman-teman semua, lalu kemudian kita memutuskan, orang tua memutuskan. Sudah tidak seperti itu lagi, dan itu sama, Indonesia pun seperti itu. Indonesia dengan bahasa yang lebih serius, demokrasi, di situ ada komunikasi, ada dialog, disitulah kemudian akan terbangun rasa saling mencintai. Jadi dalam keluarga tadi, cinta itu tumbuh dalam aktivitas mendengarkan, 2 telinga nih, nggak cuma 1 ya, anak-anak semua ya. Jadi mulutnya cuma 1, telinganya 2. Kita banyak mendengarkan ya Dinda ya. Jadi Bunda mendengarkan Dinda, Dinda juga mendengarkan Bunda, demikian juga dengan Ayah. Jadi proses itu sama proses dengan negara kita berkebangsaan. Kita juga begitu, saling mendengarkan. Ketika kita bisa mendengarkan cerita teman-teman yang lain, tadi disampaikan banyak sekali permasalahan, disitulah kita belajar mencintai Indonesia. Itu aja Mbak Melia. Tapi saya benar-benar ya, saya ingin mengapresiasi orang tua Dinda ya. Dengan usia seperti ini, Dinda benar-benar tulus gitu dengan menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air lewat karya-karyanya. Itu luar biasa banget. Terima kasih, Tan. Ya, sayang, sukses ya Dinda. Amin, makasih. Dinda. Karena waktu kita sudah hampir selesai, mungkin kita sudah langsung ke closing statement dari para narasumber. Saya mulai dengan Mbak Syahnaz, lalu ke Dinda, ke Mbak Valen, terakhir ke Mbak Lia. Oke, silakan Mbak Syahnaz untuk closing statement hari ini. Closing itu berupa data dari Dinda ya. Dinda, waktu kamu menyanyikan lagu-lagu tersebut, apa perasaan kamu?
Senang, perasaan aku sangat senang, dan biar aku senang karena bisa menunjukkan karya aku ke rakyat, dan lagu-lagunya juga kayak enak aja gitu lagunya. Oke, baik. Jadi Enjoy pertama, ya. iya. Jadi Li dan juga Mbak Valen di sini dan juga Mbak Mel ya, ini penting sekali untuk orang tua seperti kami mengetahui dengan jelas perasaan anaknya ketika melakukan hal-hal baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena kalau itu udah penuh dengan tekanan, ujungnya pasti nggak akan sukses. Akan tetapi kalau misalnya dia menyampaikannya, aku senang. Nah, dengan rasa senang di situ kalian semua, teman-temannya Dinda dan Rebong yang ada di sini, anak-anak muda Indonesia, pertama ada yang disebut dengan kegigihan. Karena orang yang gigih, dia nggak cepet capek. Latihan tuh capek, syuting tuh capek, nunggunya capek, rekaman lagu tuh capek, ngobrol sama orang yang nggak sepikiran sama kita itu capek. Tetapi kalau kalian suka dengan apa yang kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab karena itu adalah pilihan yang baik, maka enggak capek boleh, tapi cepat pulih. Kayak handphone, baterainya udah mau habis nih, di-charge, cepat ngisinya karena suka. Nah, bicara tentang Indonesia, seperti yang tadi disampaikan, silahkan cari masing-masing anak-anakku sayang. Seperti yang Mbak Valen tadi menyampaikan, temukan potensi kalian. Kalian terlibat langsung untuk menentukan apa yang kalian mau pilih dalam hidup kalian. Jangan serahkan kepada kami orang tua. Karena apa? Kalau kalian lagi capek, maka akan ada alasan. Itu kan pilihan bunda, bukan pilihanku. Itu kan ayah yang maksa-maksa. Itu bukan mauku. Nggak boleh. Kalian mesti menjadi anak yang pandai memilih, tahu risiko dengan pilihannya. Tapi Tante Syahnas kalau salah bagaimana? Nggak apa-apa. Emang nggak boleh salah. Kalian mumpung masih muda, lakuin aja kesalahan. Emang disangkanya kami yang tua-tua nggak salah? Sering lagi salah gitu ya. Akan tetapi perbedaannya dengan pengalaman kami, kalau kami tahu risiko melakukannya dengan segala konsekuensi termasuk salahnya, artinya tahu bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kesimpulannya, cari potensi kalian masing-masing, lakukan dengan kegigihan, karena yang kalian lakukan adalah bukan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk menaikkan nama ayah dan bunda kalian supaya dipuji sama orang. Lebih besar lagi, ini untuk Indonesia, sesuai dengan warna potensi kalian masing-masing. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Syahnas, closing statement yang sangat menarik. Ayo Dinda, mungkin Dinda memberikan satu patah dua patah buat teman-teman di sini. Ya, aku cuma mau bilang kalau aku berterima kasih banyak udah masuk ke acara ini, dan aku juga mau bilang kalau jangan jangan patah semangat, dan terus percaya diri dan sayang sama orang tua dan berbakti pada orang tua, terus berkarya dan berkreasi. Oke, terima kasih loh Dinda. Selanjutnya mungkin closing dari Mbak Valen. Iya, jempol ya buat Dinda. Terima kasih, dan juga ini untuk semua anak-anak yang sudah mengikuti acara ini, juga yang ada di YouTube, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya melihat atau menyaksikan atau misalnya mengalami satu tindakan kekerasan dan trauma tersendiri, kemudian ingin konseling, bisa menelepon ke Sapa 129, menekan 129 karena disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk anak-anak semua. Jadi tadi juga ada yang bertanya mengenai itu, mengenai trauma dan lain sebagainya. Jika memang mengalami, segera meminta bantuan. Terima kasih sekali, bisa meminta bantuan adalah salah satu cara. Karena teman-teman, kalian semua sungguh berharga.
Tidak ada Indonesia tanpa anak-anak Indonesia, dan Indonesia masa mendatang adalah anak-anak Indonesia. Bukan kami-kami ini sudah akan pensiun semuanya, tapi Indonesia ke depan itu bukan lagi Mama Lia, bukan lagi Tante Syahnas, Tante Valen, bukan. Indonesia ke depan adalah Dinda, Rebong, Zizela, Virus, dan semua yang bertanya tadi yang muncul di YouTube, yang mengikuti dengan baik. Kalian semualah adalah Indonesia. Jadi nanti pahlawan-pahlawan kita siapa ya? Kalian semua. Ya, tidak harus mengangkat senjata, tapi jadilah orang-orang Indonesia yang terbaik. Dan orang-orang Indonesia yang terbaik itu, ingat ya, bukan hanya pintar otaknya, tapi juga berperilaku dengan baik, punya hati yang baik, punya moral yang baik. Itulah orang-orang Indonesia. Ya, bukan yang kemudian pintar tapi perilakunya tadi Tante Syahnas bilang attitude-nya tidak baik. Nggak begitu, teman-teman. Kadang-kadang Indonesia itu muncul dari hal-hal yang sederhana. Waktu saya lagi jalan, kemudian saya jatuh, ada orang di pinggir jalan yang menolong saya. Itulah Indonesia. Ya, waktu ada teman yang sakit, kemudian kalian bertanya, kok dia nggak kelihatan ya di Zoom sekolah ya, sudah berapa hari ini, ada apa ya? Lalu kalian melakukan sesuatu untuk itu. Kok ada teman saya yang begini ya, kayaknya mamanya teman saya sedang sakit deh, yuk kita datang. Itulah Indonesia. Jadi Indonesia dengan semangat kebangsaannya itu bukan hal yang jauh-jauh, tapi berangkat dari hal-hal yang sederhana itu. Ya, jadi selamat sekali lagi untuk semua anak-anak Indonesia di bulan Agustus ini. Kita diingatkan memperingati hari kemerdekaan kita bahwa kalianlah Indonesia masa mendatang. Setelah kami ini akan segera pensiun. Nanti kita tinggal tenang-tenang aja ya Tante Syahnas, Mama Lia, tapi kita akan dijagain sama kalian semua. Dokter-dokter, guru-guru terbaik, orang-orang terbaik, menteri terbaik, presiden terbaik, itu adalah kalian. Amin. 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 Terima kasih Mbak Valen atas closingnya. Selanjutnya Mbak Lia bisa kasih closing untuk penutupan kegiatan hari ini, juga seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Ya, jadi sebetulnya kemerdekaan itu ya yang sejati adalah persatuan ya. Kalau kita semua Indonesia tuh kuat persatuannya, kita kan merdeka. Rasanya itulah. Kita menjalankan apa-apa tuh dengan apa ya, dengan bebas tapi bertanggung jawab kanan dari apapun gitu, dari orang lain atau apapun. Nah, memang benar merawat Indonesia itu harus dimulai dari keluarga. Nah, apa kuncinya? Empati. Empati itu sangat penting. Dan juga pikiran yang terbuka. Kalau kita memiliki rasa empati yang tinggi, kita peka, kita memiliki pemikiran yang terbuka, kita belajar tentang arti penerimaan diri, kita pasti akan melakukan apa saja dalam bermasyarakat dan berkarya juga gitu, menghargai apapun yang apa ya di sekitar kita yang kita jalani. Dan hidup di Indonesia itu akan memudahkan kita sekali kalau kita bisa memiliki empati dan pikiran yang terbuka. Kalau kita nggak punya itu, akan apa ya, ribet aja, kita akan ribet, konflik di mana-mana, kita mau ngapain masalah terus gitu loh. Jadi memang sebisa mungkin sih itu persatuan adalah kemerdekaan itu yang sesungguhnya, rasa persatuan. Dan itu dimulai dari keluarga, pendidikan keluarga, empati dan pikiran yang terbuka. Oke, semangat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Lia dan juga kasih semuanya untuk para narasumber hari ini yang hebat-hebat, Mbak Syahnas, Rebong, Dania, Mbak Valentina, Sagala, semuanya terima kasih. Mohon maaf jikalau saya Melia ada kekurangan dalam menjadi moderator pada saat ini, dan karena waktu sudah juga terbatas, kita closing saat ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, kami tetap membaca sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh nggak semuanya bisa kita jawab di sini gitu ya. Nanti kita akan pilih, mungkin kita bikin khusus Q&A kali ya, khusus Q&A, kita menjawab Q&A, nanti kita bisa videokan. Untuk giveaway bisa dilihat nanti di akun Instagram Cinta Anak Dunia, dan lihat terus Cinta Anak Dunia Instagramnya untuk menyimak acara-acara berikutnya. Oke,
hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat Mbak Syanas. Terima kasih Mbak Syanas. Sampai jumpa, Mbak Valen. Lia, peluk sayang dari jauh. Iya, Mbak Mel sehat, Dinda sehat. Maaf buat pembicara semua, jangan live dulu, boleh foto dulu. Thank you Mbak Oke, Sana. foto lagi. Foto ya. Oke, aku mau capture. 1, 2, 3. Oke, terima Aku kasih. sampai nggak napas loh. Thank you ya Nas, keren banget Nas, thank you. I love you, Li. Sehat terus ya, sayang. Sama-sama, Semua. sayang. Dadah. Makasih. Pamit Bye. ya. Ya, bye-bye. Dinda, salam buat papa mama, sama Om Dinda, Gedong. salam Keren buat banget papa, nge-rapnya bagus. tadi. Terima kasih buat peserta yang sudah Makasih ya, Tan. ikut di acara Ya ini. sayang, Dinda sama-sama. terus bernyanyi ya, keren. Sukses Dinda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut Ya, buat peserta semua. Buat Terima kasih sahabat ya Cornel, teman-teman yang buat- udah bergabung. buat fansnya Kalia, Cornel Lover, sahabat Cornelia, thank you so much. Sama Buat Rebong, terima kasih thank you so Cornel much. Lovers, juga SRB ya, sahabat Rebong semua. SRB, terima kasih. Fans-fansnya Buat Dinda adik-adik. juga, terima kasih fans-fansnya Dinda. Thank you Mbak Lia, Mbak Oke. Mel, Mbak Valen. Bye. Terima kasih. Juli. Saya tutup ya Zoom-nya.